Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila Amalina dengan NIM 2402134. Di sini saya akan mengerjakan UTS praktik statistika bisnis dengan soal yang pertama yaitu distribusi frekuensi menggunakan Excel, yang kedua yaitu uji validitas menggunakan Excel dan menggunakan SPSS. Saya akan mengerjakan tugas UTS praktik statistika bisnis distribusi frekuensi. Di sini sudah ada data soal yaitu nilai hasil ujian mata kuliah statistika bisnis mahasiswa LKS. Ini merupakan data mentah yang belum saya urutkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu data mentah ini kita urutkan. Kemudian setelah diurutkan nilai, ada nilai di sini. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari banyak data. Mencari banyak data itu menggunakan rumus sama dengan count. Lalu kita blok data yang sudah diurutkan, kemudian enter. Selanjutnya mencari nilai minimum, rumusnya itu sama dengan min. Kemudian kita blok data yang sudah diurutkan, kemudian enter. Selanjutnya yaitu mencari nilai maksimum, yaitu sama dengan, rumusnya itu sama dengan max. Lalu kita blok lagi, kemudian enter. Dari sini kita sudah menemukan banyak data, nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kemudian kita mencari range. Range itu adalah selisih dari nilai maksimum dan nilai minimum. Cara mencarinya yaitu sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, yaitu 54. Langkah awal sudah kita kerjakan, yaitu mencari banyak data sebanyak 54 data, nilai minimum yaitu 40, nilai maksimumnya 94 dan range-nya 54. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan banyak kelas menggunakan rumus Sturges, yaitu rumusnya sigma K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log n. N di sini merupakan banyak data yang sudah kita cari. Banyak data di sini yaitu 54. Lalu kita masukkan saja ke sini. 1 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log dari n. Nah, ketemu 6,716899. Ini masih bentuk desimal. Lalu kita bulatkan ke atas dengan rumus sama dengan round up. Kemudian kita klik lalu enter. Oke. Lalu enter. Oke, sudah ketemu jumlah kelasnya setelah dibulatkan ke atas yaitu 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas dengan rumus range dibagi jumlah kelas. Range itu ini dibagi dengan jumlah kelas yang sudah kita cari tadi. Caranya adalah sama dengan range dibagi dengan ini 7. Ketemu seperti biasa kita bulatkan ke atas dengan rumus round up. Kemudian kita klik yang masih berbentuk desimal, titik 2, 0, sudah. Kita sudah menemukan 3, yaitu bagian sini banyak data nilai minimum maksimum range, kemudian banyak kelasnya yaitu 7, kemudian panjang kelasnya yaitu 8. Selanjutnya kita beralih ke sini, yaitu menentukan interval kelas dan batas kelas. Pertama, yaitu kita menentukan nilai minimum dari data di sini. Nilai minimumnya seperti tadi mencarinya sama dengan min. Kita blok, kemudian enter, ketemu 40. Kemudian ini adalah tepi bawah, kita mencari tepi atas yaitu dengan cara sama dengan 40 ditambahkan dengan panjang kelas 8, kemudian dikurangi 1, 47. Selanjutnya yaitu kelas kedua, mencari tepi bawah kelas kedua. Rumusnya itu sama dengan kita menggunakan tepi atas kelas 1 dikurangi 1. Tepi atas kelas 1 dikurangi 1. Ditambah 1. Ketemu. Selanjutnya yang ini seperti biasa sama dengan tepi bawah ditambahkan dengan panjang kelas dikurangi dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya sama, kita boleh langsung oke. Kemudian kita mencari dengan rumus sama dengan concatenance, oke. Tepi bawah titik 2 strip petik titik 2, kemudian tepi atas. Ini adalah tepi atas. Oke, kemudian kita tarik. Oke, selanjutnya mencari frekuensi. Kita blok dulu sama dengan frekuensi kita, kemudian blok tabel yang sudah diurutkan, kemudian kita kunci dengan F4. Lalu titik 2 kita menggunakan kelas atas, blok kelas atas kita kunci, kemudian blok rumus di atas, kita tekan shift control lalu enter. Sudah menemukan frekuensinya. Selanjutnya kita mencari titik tengah. Yaitu mencari median dengan rumus median tepi bawah, tepi atas, kemudian enter. Ini sudah menemukan mediannya, kita tarik ke bawah. Oke. Di sini kita sudah menemukan interval kelas dan batas kelas berdasarkan menggunakan rumus Sturges. Ini merupakan distribusi frekuensi. Setelah kita sudah menyelesaikan soal dari distribusi frekuensi itu soal 1, kemudian kita menyelesaikan dan beralih ke soal 2, yaitu
uji validitas. Oke, di sini sudah ada soalnya. Pertama kita mengerjakan dengan Excel terlebih dahulu, lalu kemudian kita beralih ke SPSS. Dari Excel, kita memiliki soal yaitu dari ini data dari seluruh responden tentang kepuasan, uji kepuasan. Ini Q1 yaitu soal 1 atau X1, Q2 yaitu soal 2, Q3 butir soal 3, Q4 butir soal 4. Langsung saja yang pertama harus kita cari adalah sigma Y. Sigma Y mencarinya yaitu dengan rumus sama dengan sum. Kita total semua ini, kemudian enter. Begitupun dengan responden 2 sampai 10. Kemudian kita mencari sigma Y kuadrat dengan cara sama dengan Y dikuadratkan. Ketemu begitupun dengan responden 2 sampai responden 10. Kemudian kita beralih ke tadi sudah horizontal, kita ke vertikal. Dari kita mencari sigma X. Oke, sama dengan sum blok dari atas sampai bawah, kemudian enter. Sama, selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama. Kemudian kita mencari total sigma Y, yaitu ini ya, total dari ini sama dengan sum, kita blok, kemudian enter. Oke, ketemu 141. Lalu kita cari total dari sigma Y kuadrat sama dengan sum, lalu kita blok, kemudian enter. Ketemu. Lalu kita beralih ke samping terlebih dahulu, yaitu yang ini ya. Oke, selanjutnya kita mencari sigma X dan sigma X dikali Y. Yang pertama kita harus lakukan adalah mengalikan Q1 dengan sigma Y. Rumusnya yaitu sama dengan Q1 dikalikan dengan sigma Y. Enter. Yang kedua, Q2 berarti soal kedua yang ini ya teman-teman, sama dengan Q2 dikalikan dengan Y, sama masih 16 atau F5. Enter. Lalu selanjutnya Q3 berarti butir soal ketiga dikalikan dengan sigma Y, kemudian Q4 dikalikan dengan sigma Y. Enter. Ini kita bisa lakukan hal yang sama dengan butir-butir dengan responden 2 sampai 10. Kita tarik dulu. Oke, kita sudah memiliki data ini ya. Data pertama, kemudian cari sigma X dikalikan Y, kemudian kita beralih ke bawah, yaitu ini. Kita mencari X kuadrat, berarti X ini Q. X kuadrat berarti dari X kuadrat dari butir soal 1. Berarti hal yang perlu kita lakukan adalah sama dengan Q1 yaitu 4 dipangkatkan 2. Ketemu, begitupun dengan yang selanjutnya. Question 2 atau Q2 sama dengan klik, kemudian dipangkatkan 2. Selanjutnya yaitu sama dengan Q3 dipangkatkan 2. Selanjutnya yaitu sama dengan Q4, kemudian dipangkatkan 2. Oke, seperti biasa lakukan hal sama dengan responden 2 sampai 10. Kita tarik. Oke, kita sudah mencari ya. Lalu seperti biasa kita menjumlahkan data-data di bawah ini vertikal dari atas ke bawah. Oke, pertama jumlah dari sigma X dikalikan Y. Rumusnya yaitu sum dari atas blok hingga ke bawah. Enter. Oke, lakukan hal yang sama dengan Q1, Q2 dan Q4. Oke, selanjutnya kita jumlahkan lagi sigma X kuadrat, sama caranya sama dengan sum, kemudian kita blok, kemudian enter. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan Q2, Q3 maupun Q4. Oke, kita sudah memiliki data-data ini. Lalu kita beralih ke sebelah sini ya teman-teman, untuk menentukan hasil uji validitas yang kita cari. Pertama-tama kita mencari sigma X dikuadratkan. Oke, rumusnya adalah sama dengan dari sigma X. Oke, kita langsung blok ya, jangan lupa dikunci, kemudian dikuadratkan. Oke, lakukan hal yang sama dengan selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya sigma X dikalikan dengan Y. Kita sudah, jangan terkecoh ya teman-teman, kita sudah mencari di sebelah sini. Jadi kita tinggal memindahkan ini ke sebelah sini. Caranya adalah sama dengan ini. Enter. Ini sama dengan enter. Oke. Lakukan hal yang sama ya teman-teman, 567, 607, 451 dan 584. Selanjutnya ini juga kita jangan terkecoh. Sigma X kuadrat kita sudah cari di sebelah sini ya teman-teman. Tinggal kita masukkan seperti tadi. Sama dengan klik lalu enter. Oke, kita lakukan hal yang sama dengan yang selanjutnya. Apakah sama? Oke, sama, 94 dan 155. Selanjutnya kita mencari N yaitu dengan cara sama dengan count. Kita blok responden 1 hingga responden 10. Oke, sudah ketemu N-nya yaitu 10. Selanjutnya kita mencari N sigma X dan N sigma X kali Y. Sigma X kali Y sudah kita cari dan ini hasilnya, tinggal kita kalikan dengan N. Oke, rumusnya itu sama dengan N dikalikan dengan sigma X kali Y. Kita plot, jangan lupa dikunci untuk memudahkan kita, kemudian enter. 5670. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan selanjutnya. Oke, ini ada. Oke, kita kunci dulu ini ya. Oke, enter. Oke, ketemu 5670, 6070, 4510 dan 5840. Kemudian selanjutnya kita mencari N dikali sigma X kuadrat. N dikalikan dengan sigma X kuadrat, yaitu seperti biasa kita sudah mengetahui N-nya. N kita kunci dulu seperti biasa
dikalikan dengan sigma x kuadrat, yaitu ini ya teman-teman, jangan terkecoh ya, kita sudah mencari ini, kita mencari ini untuk memudahkan mencari yang bawahnya lagi ya. Seperti biasa kita save, kemudian jangan lupa dikunci lalu enter. Lakukan hal yang sama dengan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu kita mencari n dikalikan dengan sigma y kuadrat. Nah, sigma y kuadrat ini yang mana ya? Oke, yang ini teman-teman, jangan dilupakan. Oke, seperti biasa sama dengan n dapat dikalikan dengan ini, sehingga ketemu 22.090. Kemudian sigma y dikuadratkan, sigma y yaitu ini, sigma y ini dikuadratkan. Oke, sama dengan sigma y, kemudian kita kuadratkan, ketemu hasilnya 19.881. Oke, sudah. Pertama kita cari ini dulu, kita flashback, yang kedua kita cari ini, yang ketiga kita cari ini, kemudian yang keempat kita cari ini. Setelah kita mencari semua datanya, lalu kita beralih mencari yang satu langkah sebelum hasil, teman-teman. Oke, langsung aja kita n dikali sigma xy, tadi kita sudah n dikali sigma xy dikurangi sigma x dikalikan dengan sigma y. Sigma y itu mana teman-teman? Oke, ya, total sigma y. Oke, caranya adalah sama dengan kita masukkan ini, jangan lupa dikunci, kemudian dikurangi ini, dikalikan dengan ini, kita kunci lagi. Oke, 594. Seperti biasa kita lakukan hal yang sama. Oke, ketemu yang bawah n dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat n. Kita cari n sigma x kuadrat, yaitu yang ini. Oke, kita masukkan dulu sama dengan yang ini, n dikali sigma x kuadrat. Kita blok seperti biasa, jangan lupa dikunci, dikurangi dengan sigma x kuadrat yang ini ya teman-teman. Oke, kita blok, jangan lupa dikunci lalu enter. 164. Lakukan hal yang sama dengan selanjutnya. Oke, lalu selanjutnya yaitu n dikalikan dengan sigma y kuadrat, n sigma y kuadrat dikurangi dengan sigma y kuadrat. Kurangi dengan ini ya teman-teman, ambil hasil dari yang atas ini. Oke, sama dengan n ini dikurangi dengan ini ya teman-teman, hasilnya adalah 2209. Kemudian masuk ke hasil teman-teman, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan ini dibagi dengan oke, ini, lalu ini dikalikan dengan ini, enter. Oke, ketemu, kita tarik seperti biasa. Oke, kita kunci dulu. Oke, kita tarik seperti biasa. Oke, ketemu hasilnya sama teman-teman. Dari Q1 yaitu 0,986 dan seterusnya, dari Q2 0,9148 dan seterusnya, dari Q3 0,957 dan seterusnya, dari Q4 yaitu 0,985 dan seterusnya. Oke, berarti ini kita bandingkan dengan R-tabel. R-tabel yang digunakan adalah yang ke-8 karena yaitu DF-nya. DF itu sama dengan N tadi 10 dikurangkan dengan 2 adalah 8. R-tabel ke-8 yaitu 0,6319. R hitung, maka setiap pertanyaan di atas valid karena R hitung yang kita cari lebih besar daripada R-tabel yaitu 0,6319. Berarti di sini semua valid. Oke, ini kita masukkan sama dengan tarik ke bawah. Ini sama dengan yang ini sama dengan ini sama dengan kriterianya R hitung apakah lebih besar daripada 0,6, 0,9 ini lebih besar semua ya teman-teman, berarti kita kategorikan Q1, Q2 dan Q4 yaitu valid. Oke, setelah kita sudah menyelesaikan soal uji validitas nomor 2 yang kita kerjakan di Excel, kemudian kita kerjakan di SPSS, aplikasi SPSS. Di sini saya sudah buka aplikasinya, ada data view, ada variable view. Pertama kita copy dulu data dari sini. Oke, yang kedua lalu kita isi dulu variable view-nya dengan Q1, Q2, Q3, Q4, kemudian total score. Oke, selanjutnya di desimal saya ganti menjadi 0. Kemudian di label kita isi label yang pertama yaitu kualitas pelayanan pasien. Kemudian yang kedua kualitas produk. Yang ketiga ada kesesuaian harga. Kemudian yang keempat ada pembelian ulang. Oke, selanjutnya yaitu kita ganti resource-nya menjadi nominal. Sudah seperti ini. Kemudian kita buka data view, lalu kita paste data yang tadi sudah kita copy dari Excel. Sudah, kemudian kita analyze, lalu pilih correlate, lalu di variate untuk menghasilkan output yang kita inginkan, lalu di block, masukkan ke variables, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan output dari SPSS. Interpretasinya adalah dari semua data question semuanya valid karena
R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabelnya itu 0,6 dan hasil R hitung kita adalah 0,98. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.